Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel saya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan, yakni nikmat sehat. Semoga Allah senantiasa selalu menjaga kita dan selalu memberikan kita kesehatan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memperdengarkan atau membagikan kisah, yang mana kisah ini akan diceritakan oleh Mas Dani dari Bandung, yang mana kisah ini dialami oleh ibunda beliau, yang mana ibunda beliau pernah menjadi seorang TKW, yang mana saat menjadi TKW ibunda beliau mengalami suatu kesusahan, yaitu sakit serta kesusahan untuk pulang ke Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, berkat ibunda beliau ini mengamalkan sholawat, yakni sholawat nariyah, Allah beri keberkahan, yakni dengan kemudahan untuk pulang ke Indonesia, serta diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi saat saya update video-video terbaru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan urusan kita. Oke teman-teman, langsung aja ke kisah lengkapnya, yang mana kisah ini akan diceritakan oleh Mas Dani dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi testimoni yang dialami oleh ibu saya tentang keberkahan sholawat nariyah. Jadi pada tahun 2012, yang mana saya sudah bekerja di Bekasi. Dulu ibu saya pernah bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga. Beliau pergi ke sana melalui agensi yang ilegal. Diketahui ilegal itu ketika beliau sudah sampai di negara yang dituju. Ibu saya itu pergi tanpa sepengetahuan anak-anak, yaitu tanpa sepengetahuan saya, kakak saya, adik saya, dan almarhum ayah saya dulu. Beliau pergi itu karena memang dulu pernah ada problem yang cukup besar di keluarga saya, sehingga terpaksa membuat ibu saya itu ibaratnya pergi meninggalkan kami. Lalu di sana ibu saya memiliki kisah tentang keberkahan sholawat nariyah. Jadi sesampainya di sana ibu saya benar-benar kaget karena tidak seperti apa yang dibayangkan dan diceritakan oleh agensi ini. Yang mana di sana ibu saya bisa bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan keadaan yang baik-baik saja. Namun nyatanya ketika sampai ke sana, ibu saya itu ditempatkan di suatu tempat yang cukup luas, namun berdesak-desakan orang. Karena di sana dikumpulkannya calon-calon tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga dari seluruh Asia. Dimulai dari yang tua, yang muda, di sana ada. Nah, pada waktu itu orang-orang di penampungan ini tuh menunggu seseorang yang membutuhkan asisten rumah tangga. Ketika itu ibu saya datang ke sana, kebetulan ada yang sedang membutuhkan rumah tangga dan
untungnya langsung memilih ibu saya sebagai asisten rumah tangga. Majikannya ini, ibu saya ini dulu adalah seorang yang kaya raya dan memiliki jabatan yang berpengaruh di negara itu. Sebenarnya suami dari majikan ini memang baik, namun istrinya ini agak galak ya, karena memperlakukan ibu saya semena-mena, seperti membentak dan memandang sebelah mata ibu saya. Apa yang diperintahkannya itu selalu menganggap rendah ibu saya di sana. Di sana pun ibu saya menyesal dan ingin kembali lagi ke Indonesia. Pada intinya beliau menyesal karena telah meninggalkan anak-anaknya tanpa sepengetahuan anak-anak. Setelah itu pada suatu hari ibu saya tuh benar-benar menyesal dan ingin pulang. Selain menderita dan mendapat perlakuan yang benar-benar menyakitkan ya, seperti dibentak atau dianggap bodoh dan lain-lain, ibu saya itu benar-benar menjerit ingin pulang. Waktu itu ibu saya sedang mencuci mobilnya. Nah, waktu itu ada pesawat yang sedang melintas tepat di atas ibu saya. Lalu ibu saya berkata, "Anak-anak, mama di sini, tolong jemput mama," katanya sambil menangis. Lalu ibu saya pun jatuh pingsan. Pada saat mencuci mobil itu, ibu saya menaiki tangga karena mobil di sana tinggi-tinggi, sehingga harus menaiki tangga karena untuk mencapai atap mobil itu tinggi ya. Lalu ibu saya pingsan dan terjatuh, dan di situ ibu saya mengalami hal-hal yang di luar nalar kita ya. Jadi di situ ibu saya didatangi oleh kakak saya yang sedang berpakaian pengantin. Lalu didatangi oleh ayah saya yang berpenampilan rapih dan berparas muda kembali. Dan ternyata waktu ibu saya sudah tersadar, ibu saya mengalami cedera di bagian tulang ekornya. Dan untuk berdiri pun sakit, berjalan pun sakit. Lalu majikannya ini marah karena menganggap ibu saya ini sakit itu sudah dibawa dari Indonesia gitu. Tapi sebetulnya ibu saya terjatuh, karena dilihat dari CCTV pun memang ada ibu saya jatuh ya. Nah, majikannya ini mengembalikan kepada agensi ini dan minta untuk dirawat sampai sembuh lagi, lalu bisa bekerja lagi di majikannya ini. Dan hal yang lebih menyakitkan ibu saya itu ketika berada di penampungan ini, karena di sana ibu saya benar-benar diolok-olok, dibully, karena ibu saya dianggap sepuh ya di sana, sehingga banyak anak-anak yang lebih mudanya itu diperlakukan seenaknya gitu, mengatakan yang tidak wajar lah, mengatakan yang tidak sopan dan lain-lain. Di situ ibu saya pun sakit hati dan semakin ingin pulang ke Indonesia dengan keadaan sakit, kakinya sakit, untuk berdiri pun sakit, berjalan pun sakit. Di sana ibu saya hanya bisa merangkak untuk kesana kemari. Di sana kebetulan ibu saya dipercaya untuk membuat masakan, karena kebetulan ibu saya pun jago masak ya, jadi di sana pun terpakai. Dan pada waktu itu ibu saya tuh benar-benar pengen pulang dan mulai mengamalkan sholawat nariyah. Mengamalkan sholawat nariyah, lalu keajaiban-keajaiban dan hal-hal aneh pun terjadi lagi. Seperti ibu saya
pernah melihat sesosok wanita di halaman tempat agensi ini. Beliau menampakkan dirinya itu tanpa busana. Lalu ibu saya pun menanyakan ke penjaga yang ada di agensi itu. Dan perlu diketahui penjaga-penjaganya ini memang benar-benar sangat galak ya. Jadi security ini memang perempuan semua, namun sudah dididik sangat keras. Jadi mereka tuh seperti laki-laki ya, perlakuannya tuh keras, galak. Ibu saya pun dimarahin, kata pengawasnya itu, kata penjaga agensinya ini, ngapain kamu ke sana? Sudah saya bilang kamu jangan ke sana, katanya gitu ibaratnya. Di situ kan dianggap zona yang tidak boleh dilalui oleh para calon pekerja ini. Ternyata di balik semua itu pernah terjadi suatu kejadian di mana pekerja ini ingin kabur untuk melarikan diri dari agensi. Itu gagal dan dia stres lalu bunuh diri dari lantai 3 katanya. Lantai 3 atau lantai berapa ya? Pokoknya dia lompat dari atas sehingga mengakibatkan dia tewas. Di situ pun ibu saya semakin stres, lalu semakin memperbanyak sholawat nariyahnya dan mengucapkan hajat ingin pulang ke Indonesia lagi pada hari Rabu, di mana hari Rabu ini adalah kelahiran kakak saya. Hari-harinya ini diisi dengan sholawat nariyah. Sampai-sampai ibu saya harus menutup wajahnya ketika membaca sholawat nariyah ini, karena membaca sholawat ini otomatis ya bibir tuh seperti bergerak. Nah, kalau di agensi ini karena dipantau CCTV, jika seseorang sedang membaca sesuatu itu disangkanya itu ibu saya sedang membaca suatu kalimat sihir. Oleh karena itu ibu saya menutup wajahnya menggunakan selimut. Sampai-sampai di situ kan ada anjing yang galak ya. Ada anjing penjaga di agensi itu benar-benar galak. Sampai-sampai ekor anjing ini selalu mendekati ibu saya, mana-mana pun mendekati ibu saya. Sampai tidur pun di situ, kata mama saya. Nah, hari-harinya ini dilalui oleh selawat, nariyah sambil menangis dan mengucapkan hajatnya. Dan alhamdulillah pada waktu itu agensi itu mulai mencari informasi tentang ibu saya. Di situ dibuka berkas-berkas mengenai latar belakang keluarga saya. Di situ mereka melihat saya, kakak saya, adik saya, semuanya itu lulusan kuliahan. Jadi dianggapnya ibu saya ini berangkat ke negara ini tuh bukan untuk bekerja, melainkan hanya untuk liburan saja gitu. Dan mereka takut karena anak-anaknya ini berlatar belakang kuliah, berpendidikan. Mereka takut agensi ini akan dilaporkan ke polisi karena ibunya diperlakukan seperti ini. Dan lanjut cerita, agensi ini pun menyimpulkan untuk memulangkan ibu saya kembali ke Indonesia. Dan alhamdulillah pada waktu hari Selasa menjelang Rabu, ibu saya disuruh berkemas-kemas untuk pulang lagi ke Indonesia. Sambil berbisik-bisik, kamu harus pulang hari Selasa malam ini dan sampai ke Indonesia kira-kira hari Rabu pagi katanya. Di situ ibu saya diantar ke bandara. Sampai bandara, lalu ibu saya ditunjukkan jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sampai akhirnya beliau naik pesawat dan menuju ke Indonesia. Lalu orang agensi ini pun hilang gitu, tanpa ada pengawalan sampai Indonesia. Ibu saya tuh sudah sangat bersyukur ya alhamdulillah, karena sudah ada di tanah air lagi tanpa harus mengeluarkan uang, karena
Ibu saya benar-benar bingung ya, stres dari mana uang, karena bekerja saja belum sempat digaji, udah harus pulang lagi ke Indonesia, uang dari mana gitu kan. Alhamdulillah berkah salawat ini semuanya dipermudah. Lalu ibu saya sampai ke Indonesia dan tiba di Jakarta. Di Jakarta ini ibu saya bingung mau kemana gitu, karena kontak HP saya pun sudah tidak ada, HP ibu saya pun sudah disita. Mau menghubungi siapa? Lalu di situ ada seseorang yang menghampiri ibu saya dan menawarkan jasanya untuk mengantar ibu saya, tapi harus satu tujuan, dengan arah dia pulang. Kebetulan waktu itu yang menawarkannya ini pulangnya ke arah Cianjur. Ibu saya karena sudah tidak tahu harus kemana lagi, beliau mengikuti orang ini. Dan di tengah jalan itu ibu saya ingat bahwa di Cianjur itu kita punya saudara. Lalu sesampai di Cianjur, saudara saya mengontak saya, dan di situ pun saya menangis dan lalu menghubungi kakak-kakak saya yang lain. Ternyata mama sudah pulang gitu. Mama itu udah ketemu, karena selama ini kita mencari-cari ibu gitu. Kemana mama kemana, pergi kemana, kita nggak ada yang tahu pokoknya. Dan anak-anaknya pun tiap harinya tuh merasa sedih kan, ibu mamahnya itu hilang gitu, kemana. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya dihubungi saudara saya, dan besoknya saya pulang dari Bekasi, lalu saya mengunjungi ibu saya untuk menjemputnya. Dan alhamdulillah waktu itu kita semua bertemu lagi dengan ibu saya, dan sampai pada saat ini ibu saya sudah bersama dengan saya dengan keadaan sehat walafiat. Ternyata semua bisa dilancarkan berkat selawat. Ya, alhamdulillah sampai hari ini ibu saya sudah sehat kembali, kakinya sudah bisa normal lagi, jalan pun sudah bisa ya, alhamdulillah. Oke, sekian testimoni dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan pernah ragukan selawat, karena doa kita dapat terkabul berkat selawat. Doa kita dapat terkabul melalui wasilah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah Muhammad SAW atas keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, barusan udah kita dengar bersama-sama kisah yang pernah dialami oleh Ibunda Mas Dani dari Bandung, yang mana beliau dimudahkan untuk pulang ke Indonesia serta mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman semua, sebenarnya kita juga bisa mendapatkan seperti apa yang didapat oleh kisah tadi, yaitu kemudahan dalam segala urusan serta diberi kesembuhan dari segala penyakit yang sedang kita alami. Yang pertama, kita harus benar-benar yakin teman-teman, apapun yang kita amalkan, kita harus yakin kepada Allah SWT bahwa Allah SWT pasti dan pasti akan mengabulkan segala doa-doa kita. Tentu juga kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Jikalau kita mengamalkan hari ini dan kita berdoa, namun Allah belum mengijabah doa kita, mungkin besok atau mungkin seminggu lagi atau mungkin sebulan lagi, dan kuncinya adalah bersabar. Oke teman-teman, semoga kita mendapatkan manfaat dari kisah tadi, dan Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan dan diberi keberkahan hidup dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.